Halo Sob, perkenalkan nama aku Snuilham Fariko dari Fakultas Psikologi, Program Studi S1 Psikologi dengan NIM 25900000094. Bayangin deh, di era sekarang banyak sih yang memandang sebuah agama itu adalah sebuah pernyataan yang tidak rasional. Bahkan semua orang mengalihkan sebuah agama dan agama dinomorduakan. Terus apa sih pentingnya agama? Dan apa saja sih agama-agama yang di Indonesia? Apakah mungkin tidak sepenting itu? Kita bahas kenapa sih topik ini begitu penting bagi kita semua. Ya dikarenakan mungkin seseorang udah memandang agama itu sebagai aneh. Peraturan-peraturan agama disebut kayak kurang relevan. Apalagi peraturan agama terkadang menyimpang dari kebudayaan. Mungkin seseorang udah menganggap agama benar-benar tidak penting di era sekarang. Apalagi di era sekarang seseorang kayak sudah tidak menghiraukan agama, cara mereka berpakaian, cara mereka bergaul, bahkan cara mereka beritikad. Mungkin begitu miris sih. Seseorang tidak pernah dipaksakan kehendaknya dalam memeluk sebuah agama. Bahkan dalam surat Al-Kafirun ayat 6, lahum dinukum waliyadin, untukmu agamaku dan untukmu agama. Nah, bayangin deh, dari ayat tersebut kita benar-benar udah gak diminta untuk benar-benar menganut agama apapun. Dan kita sebagai manusia berhak memilih agama apapun sebagai pedoman hidup kita. Mungkin saya akan menjelaskan agama dibagi menjadi dua, Samawi dan Ardi. Di mana Samawi itu berasal dari wahyu Allah. Contohnya adalah agama Islam, agama Kristen, agama Katolik, serta agama Yahudi. Ya, ada agama Ardi, di mana agama ini berasal dari kebudayaan masyarakat, di mana agama ini lahir karena pola pikir masyarakat. Contohnya ada agama Hindu, Konghucu, serta Buddha. Mungkin di sini saya tidak akan mana sih agama yang relevan, mana sih agama yang benar-benar baik dan mana agama yang benar-benar benar. Saya tidak akan berpendapat agama mana sih yang relevan bagi umat manusia, tetapi saya akan menjelaskan agama itu hadir bukan karena kenapa, tetapi agama itu hadir atas apa dan bagaimana. Ketika agama hadir, kenapa seseorang akan menanyakan kenapa kita harus melakukan aturan yang dibuat agama seperti ini, padahal ini adalah sebuah hal yang mengasihkan. Contoh, kita meminum sebuah khamr, dimana itu adalah sebuah hal yang mengasihkan bagi umat manusia. Tapi apa daya, sedangkan agama itu berasal dari apa dan bagaimana. Kita harus memahami dulu apa sih agama itu, apa sih agama yang benar-benar benar itu, dan bagaimana kita menjalankan syariat agama tersebut. Mungkin ketika kita bertanya kenapa kok agama ini menegakkan aturan seperti ini, mungkin bagi seseorang dianggap tidak rasional. Sedangkan kita sebagai umat beragama harus mengerti apa agama tersebut. Bukan semena-mena kita menghujat kenapa kita harus begini, padahal ini sebuah hal yang mengasihkan. Agama hadir tentang apa dan bagaimana, seperti yang dijelaskan pada ayat Al-Quran Al-Alaq 1, di mana disebut dibukukan paling pertama adalah Iqra, di mana kita harus memahami sebuah agama dengan cara membacanya, tentang literasi kita, bagaimana kita memahami sebuah agama melalui sebuah literasi yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Quran, di mana Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia, di mana tersebut di dalam Al-Quran tersebut mencantum sebuah aturan, akhlak, akidah, serta cara kita beragama, tentang kehidupan kita yang ada di dunia. Sejatinya semua agama mengajarkan hal baik. Bahkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56
menjelaskan wa ma khalaqtu wal jinna wal insana illa liya'budun, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia selain bertunduk kepada Aku. Dalam ayat tersebut semua agama itu dianggap benar. Dalam ayat tersebut agama itu mengajarkan sebuah kebaikan di mana kita benar-benar berpedoman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita tidak melakukan di sebuah pegangan teguh kita. Ayat tersebut menjelaskan bahwa agama itu adalah mengajarkan kita bagaimana kita sebagai manusia berpedoman serta berakhlak baik kepada sesama, di mana agama tidak mengajarkan sebuah kesalahan, di mana agama mengajarkan sebuah kebaikan. Dalam perspektif Islam di surah Al-Imran ayat 85, wa may yabtaghi khairal islami dinan falay yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka orang tersebut adalah orang-orang yang merugi. Dan dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa agama yang terbaik, agama yang benar-benar benar adalah agama Islam. Kenapa? Agama Islam bukan hanya mengajarkan sebuah cita awal mula sebuah peraturan dalam hidup, tapi menjelaskan tentang apa sih agama itu. Peraturan-peraturan yang mencakup duniawi, peraturan-peraturan yang mencakup akhirat, yang mengajarkan kita cara berperilaku, cara akidah, akhlak, maupun beritikad. Berbeda dengan agama-agama yang lain, berbeda dengan agama-agama yang sebelumnya, di mana di agama-agama sebelumnya adalah gerbang pertama mereka diciptakan mengenai aturan apa sih agama itu. Berbeda dengan Islam. Islam sudah menempatkan semua kesempurnaan di dalamnya, termasuk akhlak dan akidah, di mana cara kita berperilaku dan bersikap tentang apa yang semua terjadi dalam alam semesta. Jadi dulu, Islam memiliki sebuah mukjizat besar, yaitu Al-Quran, yang dimana kesempurnaannya masih dijaga hingga sampai saat ini. Berbeda dengan agama-agama lain, yang dimana setiap isi sudah mulai dirubah dari umat manusia. Kenapa sih kita harus beragama? Padahal katanya agama termasuk hal yang sama, hal yang mengajarkan sebuah kebaikan. Tapi gini, agama mengajarkan kita tentang nilai moral yang tidak tertulis, norma-norma pada masyarakat, serta tidak kesusilaan yang ada dalam pada kita. Bayangin kalau kita tidak beragama, mungkin kita akan menyelesaikan masalah sekecil apapun secara tidak bermoral, karena tidak ada sebuah norma yang tertulis dalam sebuah diri kita atau agama. Mungkin kita akan menyelesaikan sebuah masalah dengan cara arogan dan tidak bermoral. Karena kasus yang terjadi baru sini, di mana seseorang emosi dalam pasangannya, lalu dia membunuhnya secara brutal, arogan, dan keji dengan memotong 500 bagian. And then, bukankah itu sebenarnya dia beragama, tetapi yang salah adalah orangnya, bukan agamanya. Ketika kita benar-benar mendalami ilmu agama, kita tidak akan bertindak sekeji itu. Kita akan tahu apa sih moral itu, apa sih akhlak itu, apa sih akidah itu. Kesimpulannya, agama itu penting bagi diri kita. Cara kita mengatur hidup kita, cara kita berperilaku sebagai pedoman hidup kita, bukan hanya karena Pancasila. Padahal dalam sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana kita bertoleransi, di mana kita saling menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi hak asasi manusia tentang cara bebas kita beragama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.